Hai minasang, perkenalkan nama saya Cerianto. Saya akan mempresentasikan tugas video dari Yanto Sensei dari LPK kami. Yoroshiku onegaishimasu. Hai minasang, di sini saya akan menjelaskan contoh simbol penerjemahan awal. Partikel wa, mo, ga, to, dan pengulangan. Partikel wa di sini ditujukan sebagai subjek dan diterjemahkan awal. Contoh di sini, Teshi-san wa toshokan ni imasu. Subjek diartikan terlebih dahulu, kemudian dari belakang. Saudara Teshi ada di perpustakaan. Dan yang kedua, partikel mo. Mo juga bisa diartikan juga. Yang seperti yang di sini, Tanaka-san mo Nihonjin desu. Saudara Tanaka juga orang Jepang. Bisa diterjemahkan awal dan juga bisa menjadi isi dari kalimat. Yang ketiga, partikel ga. Partikel ga di sini sama seperti wa, menunjukkan, bisa menjadikan penunjuk subjek, tetapi lebih menonjol wa untuk menunjukkan subjek. Dan di sini partikel ga bisa diartikan nya. Kuruma ga arimasen. Mobilnya tidak ada. Kenapa di sini pakai arimasen? Karena nanti yang di sini kata kerja imas, ada benda mati, ada benda hidup. Dekimas kanoke bisa. Dekimas kanoke artinya kebisaan pasti diterjemahkan awal. Wakarimas, irimas, hitsuyo perlu tetapi hanya untuk kata benda. Kakarimas sama. Kakarimas sama artinya perlu atau memerlukan, tetapi hanya untuk waktu, masa, dan jumlah. Dan di sini partikelnya ga. Biasanya di sini partikel ga kata sifat suki, kirai, jouzu, heta, hoshi, tai atau nai yang keinginan, to i atau ga i lebih baik atau sebaiknya. Tetapi partikel ga di sini hanya ditunjukkan untuk kata kerja yang ada di sini. Yang kayak untuk bertemu partikel ga bertemu dengan kata sifat, itu pasti partikelnya ga. Dan yang kedua, kata kerja pembanding. Kata kerja pembanding seperti yang di sini, dari, sampai, kemudian, dengan, menggunakan, karena, kalau, sebelum, setelah, sambil, atau ketika, itu bisa menjadi kalimat pembanding. Jishin desu kara uchi ga tawaremashita, karena gempa rumahnya roboh. Uchi kara toshokan made kuruma de 3 jikan gurai kakarimasu. Dari rumah sampai perpustakaan menggunakan mobil memerlukan waktu kira-kira 3 jam lamanya. Takaran pelengkap
seperti choto, totemo, sukoshi. Yang di sini choto, totemo, sukaremashita. Sebentar, sangat lelah. Untuk koma dan titik, jika berdasarkan membaca dengan benar, alangkah baiknya menerjemahkan dari titik terlebih dahulu. Tetapi jika ada koma, terjemahkan dari koma kemudian ke titik. Dan yang berikutnya, ciri-ciri kata kerja aktif dan pasif. Di akhir vokal sebelum mas biasanya berbunyi e, seperti tabemas. Dan yang kedua, biasanya kata kerjanya tidak membutuhkan objek atau bisa berdiri sendiri. Contoh nomimas, hanashimas. Jika vokal sebelum mas e bertemu dengan si, e kalah. Dan yang aktif adalah si. Dan yang keempat, memiliki kata kerja persamaan. Seperti sukemas, sukimas. Kembali lagi yang di sini kan. Sukemas aktif karena berakhiran e, vokal e sebelum mas. Dan yang di sini yakimas atau yakemas. Kenapa yakimas aktif dan yakemas pasif? Karena sejatinya yakimas itu membakar. Dan untuk yakemas ini perubahan dari kanokei. Itu perubahan kanokei, kebiasaan bisa membakar. Rumus partikel menunjukkan rumus partikel. Di sini rumus partikel tempat di kata benda, kata kerja aktif, atau tempat di kata benda, kata kerja pasif, atau kata sifat. Yang di sini yang pertama tempat di, dan di sini ada dua, bisa menggunakan d, bisa menggunakan ni. Dan penunjuk objek bisa menggunakan o dan g. Tetapi di sini jika menggunakan d, biasanya menunjukkan lokasi terjadinya aktivitas. Dan ketika menggunakan o ini menjadi objek untuk kata kerja. Dan jika menggunakan ni, menunjukkan keberadaan benda dan tujuan akhir dari sebuah kegiatan. Dan untuk partikel ga, biasanya partikel ga itu menandai subjek dari sifat benda tersebut, biasanya bertemu dengan kata kerja pasif atau kata sifat. Ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.